Profesor riset di Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti menemukan kejanggalan soal kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018 hingga 2023. Ikrar menilai bahwa korupsi tersebut kemungkinan besar terjadi di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Korupsi di Pertamina itu terjadi antara 2018 sampai 2023. Yang ketahuan itu, bagaimana kalau ini juga terjadi di era pemerintahan Jokowi dari 2014 sampai 2024? Sebut Ikrar dikutip dari YouTube-nya Senin 10 Maret 2025. Ini menurut saya juga harus dicari tahu, sambungnya. Menurut Ikrar, Kejaksaan Agung tentu memiliki ketentuan hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap Jokowi. Di sini Kejaksaan Agung pasti memiliki kekuatan hukum untuk melakukan yang namanya pemeriksaan terhadap mantan Presiden Jokowi, ucapnya. Meskipun pada kenyataannya, orang-orang yang berada di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Ikrar adalah orang Jokowi, tetapi Kejagung seharusnya tetap berani melakukan pemeriksaan. Karena KPK katanya adalah bagian dari eksekutif pemerintahan, belum lagi orang-orangnya pilihan Jokowi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah KPK berani melakukan pemeriksaan terhadap Jokowi? Ujarnya. Yang jelas, Kejaksaan Agung harus memiliki kekuatan hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap Jokowi. Sambungnya. Menurut Ikrar, pemeriksaan terhadap Jokowi ini bukan berarti menuduh sebagai pemain. Namun mungkin saja Jokowi paham dan tahu bagaimana mafia migas terjadi di Pertamina. Ya belum tentu dia menjadi orang yang bersalah, tapi paling tidak dia pastinya tahu bagaimana yang namanya mafia migas terjadi di Pertamina. Tandasnya. Dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018 hingga 2023, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyidikan. Kasus dugaan korupsi ini sendiri diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun. Sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan akan memperberat hukuman 9 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina bahkan sampai hukuman mati. Alasan 9 tersangka itu bisa diperberat hukumannya karena seluruh tersangka melakukan perbuatan pidana di masa COVID-19 yaitu tahun 2018 hingga 2023. Kita akan melihat hasil selesai penyidikan ini. Kita akan lihat dulu, apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID, dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan, dalam kondisi yang demikian, bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu. Jelasnya Minggu 9 Maret 2025. Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung telah membongkar kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding dan K3S tahun 2018 hingga 2023. Kerugian negara diperkirakan mencapai angka fantastis sebesar 968,5 triliun dan hampir 1 kuadriliun rupiah. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, kerugian negara mencapai 193,7 triliun hanya berdasarkan 5 komponen pada 2023. Namun, karena penyidikan yang dilakukan Kejagung mencakup 2018 sampai 2023, kerugian negara dapat diperkirakan mencapai 1 kuadriliun. Adapun 9 orang tersangka yakni Rifas Yahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Cinggala Maritim, dan YRJ selaku Komisaris PT Cinggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Merak. Selanjutnya,
Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga, dan Edward Korn selaku VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga.